bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dia selalu baik setiap waktu. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya Tuhan, untuk datang bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukti nyata sampai saat ini kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh diberkati. Ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Firman Tuhan berkata bahwa kebaikan Tuhan itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah terbatas, ya, dan Dia selalu baik setiap waktu. Haleluya, pada saat ini mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita membawa di hadirat Tuhan sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan menyertai, memelihara, melindungi kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Sehingga Engkau telah menuntun setiap kami untuk kami boleh bersama-sama di tempat ini mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami minta pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami minta biarlah Roh Kudus-Mu tercurah dalam setiap hati dan kehidupan kami, tercurah di tempat ini. Sehingga ibadah yang akan kami kerjakan pada saat ini benar-benar boleh terjadi sesuai dan sepenuh kehendak-Mu Tuhan. Dan Kau memberkati ibadah kami yang akan kami kerjakan pada saat ini. Dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarkanlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan setiap kami boleh pulang membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Kami boleh pulang dengan sorak-sorai kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan setiap kehidupan kami, berkati setiap ibadah kami. Kami percaya Engkau Allah bertata dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau disenangkan Tuhan dalam setiap ibadah yang kami kerjakan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terus meminta pengurapan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar kehidupan kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di setiap waktu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Di tempat ini kami datang. Kami telah dikuduskan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami. Kami bawa sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan.
Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Katakan Kau layakkan, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dalam-Mu. Jemaat Tuhan, mari mau katakan, Kau layakkan kami Tuhan. Haleluya. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan pujian, ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dalam-Mu, Kau telah tebus dosaku. Mari nikmati kekudusan-Nya Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
keselamatan kami. Haleluya Tuhan, Kau keselamatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Rasakan kasih Tuhan mengalir di hidupmu. Rasakan kasih Tuhan mengalir di tempat ini. Terima kasih oleh kuasa darah-Mu Tuhan, yang tercurah membebaskan kehidupan kami, yang tercurah menebus setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau syukur kami mau terima kasih kami Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Kau baik, Kau ajaib, Kau mulia. Haleluya, 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 gloria. Haleluya, oh, haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Haleluya, 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 glory, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sujud di tangannya, ku bawa hidupku, amin. Ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah, Dia ubah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengubah kehidupan kami, Engkau yang membaharui setiap kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang. Jemaat Tuhan, silakan kita semua untuk berdiri. Sama-sama kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, terima anugerahnya Tuhan, terima pengampunan Tuhan, terima pembebasan dari Tuhan. Haleluya. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan katakan, kesembuhan terjadi. Amin. Katakan, mujizat terjadi. Saat datang di altarnya. Mari kita bawa pujian bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu.
lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami berkuasa untuk menjadi umat yang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kalau orang-orang pemenang di tempat ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Di dalam janjinya, Yesus sedang segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. kami percaya Tuhan, Engkau kemenangan di hidup kami. Dengan sukacita saudara, kita menyatakan di hadapan Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Kita menyatakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Di dalam janjinya, Yesus sedang segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. haleluya. Jemaat Tuhan, mari sorakan bersama dengan saya. Kita mau katakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Lebih dari Ayo angkat tangan. Ya Allah di pihak kita. Siapa dapat melawan? Haleluya. Kita Gak ada yang sanggup. Haleluya. Haleluya. Di dalam janjinya, Yesus sedang segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan kami. Haleluya, kita percaya bahwa oleh kuasa darah Yesus telah memberikan kita kemenangan. Oleh kuasa darah Yesus telah memberikan kita pemulihan. Oleh kuasa darah Yesus telah memberikan kita kebebasan. Sorakan amin. Haleluya. Oleh darah anak domba kami menyatakan kebebasan di hadapan Tuhan. Kami menyatakan keselamatan dan kuasa bercurah bagi setiap kami di tempat ini. Thank you Jesus. Sekarang telah tiba bersama tanda
sehingga setiap kami Tuhan yang percaya kepada Engkau mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih buat anugerah yang indah. Terima kasih buat hadiah yang sungguh berharga bagi hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami izinkan Kau berbicara dalam hati dan hidup kami. Berbicaralah seluas-luasnya. Kami izinkan Engkau berbicara, menegur setiap kami, memberikan kekuatan kepada kami, membawa kami untuk terus berjalan di dalam terang dan jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Mengurapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang dimiliki untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberikan kemampuan untuk mengkomunikasikan berita firman-Mu. Sehingga tidak hanya sekedar informasi tetapi menjadi berkat bagi setiap kami. Kami juga berdoa agar setiap kami Tuhan yang mendengarkan diberikan kemampuan untuk memahami, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kami siap menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua dipelihara dan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama belajar tentang kita mengawali bulan ini dengan satu kebenaran firman Tuhan bahwa Allah kita itu tidak pernah gagal. Ya, Allah tidak pernah gagal. Mari sama-sama katakan dengan saya, 2, 3. Allah tidak pernah gagal. Katakan sama samping kiri kanan, Allah tidak pernah gagal. Amin. Baik. Kita akan mulai dengan satu ayat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 dan Yeremia pasal 18 ayat 6. Saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Yeremia 18 ayat 4, 2, 3. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat 6, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini datang kepada seorang nabi yang bernama Yeremia. Tuhan meminta Yeremia pergi ke tukang periuk, memperhatikan bagaimana tukang periuk itu membuat bejana. Dalam konteks pada waktu itu mungkin bejana gitu ya. Dan kemudian Yeremia menuliskan dalam Yeremia 18 ayat 4. Dia melihat bahwa ketika bejana yang dibuat itu rusak, maka diambil kembali, dikerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan tukang periuk. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang tanah liat, kita ini adalah tanah liat di tangan Tuhan. Tuhan itu punya rancangan bagi setiap kita. Mazmur 139 itu ayat 13 itu menceritakan tentang kejadian manusia itu begitu dahsyat dan ajaib. Dan di dalam ayat-ayat di situ dijelaskan bagaimana sebelum segala sesuatu terjadi, sebelum kita menjalani hari-hari, Tuhan sudah menuliskan segala sesuatu tentang hidup kita di dalam bukunya. Saya pinjam istilahnya seorang arsitek. Arsitek itu selalu punya blueprint untuk bangun rumah. Rumahnya mau dibangun model seperti apa.
dibangun itu digambar terlebih dahulu. Baru setelah gambar itu jadi, maka pembangunan rumah itu akan mengikuti blueprint dari seorang arsitek. Hal yang pertama ketika kita belajar bahwa Allah itu tidak pernah gagal, kita belajar bahwa Allah itu memiliki rencana damai sejahtera bagi kita. Kita baca ayatnya, Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi di dalam ayat Yeremia 18 ayat 4 dikatakan begini. Tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Seorang tukang periuk ketika dia akan membuat bejana, dia udah punya rencana. Ketika dia lihat tanah liat, dia mau jadikan tanah liat ini menjadi seperti apa. Mau menjadi, ya kalau saya pinjam bahasa sekarang, mau jadi vas bunga yang panjang kah, atau dalam bentuk mungkin keramik berupa vas yang berupa lebar kah, dia udah punya rancangan. Sehingga ketika pada waktu dalam masa pembentukan tanah liat itu rusak, maka dia udah tahu mau dijadikan apa, diambil lagi, dibentuk lagi sesuai dengan yang baik pada pemandangan. Tukang periuk. Tuhan itu tukang periuk, Bapak Ibu Saudara ya. Tukang periuk itu punya rancangan untuk tanah liat yang ada yang sedang dibentuk. Tukang periuk aja udah punya rencana. Apalagi Tuhan kita. Setiap anak-anak di dalam dunia ini itu anugerah Tuhan. Tidak ada anak yang tidak direncanakan. Sekalipun mungkin kadang-kadang saya dengar, oh iya sudah diprogram tapi bablas ada anak lagi gitu ya. Maksudnya sebetulnya tidak rencana punya anak kesekian misalnya. Tapi kemudian ya ternyata jadilah anak itu. Mungkin ya kita membahasakannya seperti itu. Tapi buat Tuhan anak-anak itu ada dalam perencanaannya. Anak-anak itu kejadian kita itu gak pernah kita itu terjadi karena sebuah kecelakaan. Enggak, Tuhan itu punya rancangan. Jadi ketika seorang anak lahir di dunia itu anugerah bagi setiap orang. Kelahiran anak, kehadiran anak di dalam dunia ini itu adalah anugerah. Dan Tuhan itu punya blueprint, Tuhan punya rancangan mau menjadi seperti apa anak ini, Tuhan itu udah punya rancangannya. Dan Tuhan dengan jelas berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan itu tahu betul apa rancangan yang ada dalam hidup saya, yang ada dalam hidup Delon, dalam hidup para pemain musik, mungkin worship leader dan singer. Tuhan itu tahu rancangannya itu seperti apa. Secara umum Tuhan itu berkata rancangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, kata damai sejahtera, kata shalom, Bapak Ibu mengenalnya dengan kata shalom. Kalau kita belajar tentang kata shalom itu bicara berkat secara jasmani. Bukan cuma berkat secara rohani, ya kata shalom itu juga bicara tentang keselamatan. Kita diselamatkan, kita mendapatkan ya berkat secara rohani di dalam Kristus, itu kata shalom. Tapi juga bicara tentang berkat secara jasmani, kelimpahan. Berbicara juga tentang bagaimana kita itu hidup dalam kebenaran, itu kata shalom. Kata shalom itu juga berbicara bukan cuma tentang kita hidup dalam kebenaran, tetapi juga bicara tentang bagaimana hidup kita ini harus jadi berkat. Itu rancangan damai sejahtera. Jadi Tuhan memang tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai
sejahtera. Rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bukan cuma bagi kita secara pribadi, tapi bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Itu rancangan yang mendatangkan kebaikan. Bukan rancangan kecelakaan. Dan tujuan Tuhan punya rancangan seperti itu adalah memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita alami itu adalah bagian dari rancangan damai sejahtera. Ya, seseorang murid dia bisa naik ke kelas selanjutnya atau dia bisa lulus menyelesaikan sebuah pendidikan yang dia lakukan. Itu dia tempuh dengan cara yang pertama, belajar. Sesudah dia belajar, tentunya para murid itu senang kalau dapat nilai 10. Tapi kalau suruh belajar, disuruh ujian, itu sesuatu hal yang gak menyenangkan. Tapi itu semua harus dilalui supaya dia bisa naik misalnya dari kelas 1 menjadi kelas 2. Artinya dia berada di tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dia bisa lulus menyelesaikan seluruh kependidikannya misalnya di SMP dan kemudian naik menjadi murid SMA. Dari putih biru menjadi putih abu-abu itu harus melalui 3 tahun masa pendidikan. Dia harus belajar, dia harus menghadapi ulangan, dia harus kerjakan tugas. Ada berbagai macam hal yang mungkin buat murid itu tidak menyenangkan. Tapi hasil akhirnya ketika dia bisa menyelesaikan semuanya, dia dapat sebuah ijazah lulus dari SMP, kemudian jadi murid SMA. Ya kalau sekarang seragamnya kan kalau SMP itu panjang ya, nggak ada bedanya. Tapi kalau SMP swasta kan masih pendek tuh. Jadi kalau SMP biasanya kan celananya pendek. Ya, begitu dia masuk SMA celananya jadi panjang. Jadi ada sebuah perubahan. Ya kalau di negeri memang nggak kelihatan ya, karena negeri sekarang semuanya panjang dari SD sampai SMA ya. Tapi itu yang membedakan. Kita seringnya selalu mengklaim Tuhan, loh Tuhan katamu rancangannya damai sejahtera. Yes. Ya memang rancangannya damai sejahtera. Tapi proses menuju ke jalan rancangan itu, karena kita berada dalam dunia, kita tidak pernah lepas dari sistem di dunia ini yang ada masalah. Tapi ingatlah segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Kalau kita sedang dalam masa-masa yang sulit, selalu pegang janji Tuhan. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Dan di depan itu ada hari depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, mari kita belajar. Yang kedua, Tuhan itu berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika tanah liat itu rusak, ya jadi sudah dibentuk dan rusak, apa yang dilakukan? Diambil lagi oleh tukang periuk, dibentuk lagi. Jadi rancangan Tuhan tuh gak pernah gagal. Karena begitu Tuhan melihat kita gagal, dia akan ambil kita lagi, dia akan bentuk sekali lagi kita supaya kita menjadi sesuai yang dirancangkan Tuhan. Tuhan itu punya kedaulatan atas diri kita. Tuhan itu berkuasa atas diri kita. Segala sesuatu yang dirancangkan itu pasti terjadi. Gak ada sesuatu pun yang dirancangkan Tuhan itu tidak terjadi. Semuanya pasti terjadi. Tuhan itu punya kedaulatan atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini sangat sulit, ingat Tuhan tuh berdaulat. Tuhan tuh bukan punya rancangan yang indah, tapi Tuhan tuh punya kedaulatan. Tuhan tuh berkuasa atas hidup kita. Kita sering menyanyikan segala kuasa ada di tangan Tuhan gitu ya. Mari kita meresapi pujian ini. Gak ada sesuatu pun yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Secara teori saya belajar. Orang itu bisa berubah dengan cepat sampai usia 40 tahun Bapak Ibu Saudara.
perubahan itu pada usia sampai 40 tahun orang tuh lebih mudah berubahnya. Karakternya berubah tuh lebih mudah. Tapi kalau 40 tahun ke atas, ya orang, ya secara teori orang 40 tahun ke atas itu udah mateng, udah punya prinsip hidup. Dan ini agak sulit untuk mengalami perubahan. Tapi firman Tuhan, engkau adalah tanah liat di tanganku. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu punya kedaulatan dalam hidup kita sepenuhnya. Dia sanggup mengubahkan setiap hati kita. Entah usia kita sudah 60 tahun, 40 tahun. Tapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, perubahan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Kita ketemu dulu sama Tuhan Yesus. Kita jumpa dulu sama Tuhan Yesus secara pribadi. Ibadah bukan hanya sekedar formalitas, tapi ibadah ini adalah satu bentuk kita mengasihi Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepadanya dengan segenap hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau mengerti firman Tuhan. Kita mau simpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Supaya kita ini mengalami perubahan hidup. Dan bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Bagian yang ketiga, Tuhan itu memakai kesulitan untuk membentuk kita agar sesuai dengan rancangannya. Kita nggak suka dengan kesulitan. Kita anti kesulitan, bahkan kalau bisa hidup kita itu mulus-mulus aja gitu ya, diberkati terus. Jangan sampai mengalami masa-masa kekurangan. Tapi sesungguhnya Daud pernah berkata, kesengsaraan itu baik karena dalam masa sengsara aku belajar tentang ketetapan-ketetapanmu. Saya membaca ada seorang yang gagal dalam kehidupannya, gagal total. Dia berkata ketika dalam masa kegagalannya, dia putuskan untuk mencari Tuhan. Dia putuskan dia cari Tuhan. Dia bilang walaupun gak sempurna, dia belajar mencari Tuhan. Dia belajar bersaat teduh, dia belajar berdoa, dia belajar baca firman Tuhan, dia belajar mencatat setiap berita firman Tuhan yang ada dalam, yang setiap hari dia baca. Dia belajar, dia cari Tuhan. Dan saudara, ketika dia memutuskan, dia mencari Tuhan dalam masa-masa yang sulit, Tuhan menolong dia. Saudara, kadang-kadang kita merasa kenapa Tuhan gak tolong? Kita mesti pahami dulu, kesulitan itu sering diizinkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Saudara, seorang murid akan belajar sungguh-sungguh kalau besok ada ujian. Seorang mahasiswa akan lebih sungguh-sungguh mempersiapkan presentasinya kalau besok dia akan ujian sidang. Dia betul-betul dia akan belajar, mungkin dari setiap lembar titik koma dia akan belajar karena besok dia ujian sidang dan dia tidak mau mengulang ujian sidangnya. Orang kalau dalam sekolah, dalam perkuliahan akan lebih sungguh-sungguh belajar kalau dia ujian. Bagaimana dengan kita? Hidup ini sekolah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menghadapi kesulitan, kita mengalami hal-hal yang kita nggak tahu mesti berbuat apa, mestinya kita harus lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Hasil akhir dari kesulitan itu bukan jalan keluar, tapi hasil akhir dari kesulitan yang diizinkan Tuhan adalah kita lebih dekat sama Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Nggak mudah saudara mengalami kesulitan. Dalam masa-masa yang sulit yang ada dalam segala hal yang sedang kita hadapi, kita akan lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Rasul Petrus berkata, sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu, jadilah tenang dan berdoa. Saudara, kesulitan itu adalah alat untuk bentuk kita sesuai dengan rancangan. Kita belajar dari orang Israel ketika berputar-putar di padang gurun. Tuhan izinkan mereka mengalami kesulitan. Tuhan izinkan mereka kepingin makan daging. Supaya apa? Supaya mereka lihat bagaimana Tuhan bisa menurunkan daging itu dari langit. Saudara, perhatikan di dalam Alkitab.
ketika masa yang kering, Tuhan suruh hambanya Nabi Elia berada di mana? Tepi sungai Kerit. Siapa yang diutus kasih makan? Burung gagak. Tuhan pakai cara-cara yang gak masuk akal. Burung gagak disuruh bawa daging setiap hari. Ketika sungainya kering kemana? Ke janda di Sarfat. Janda loh. Dia bilang kasih minum, dikasih. Buat roti buat aku. Dia bilang apa? Tepungnya udah tinggal sedikit. Ini aku mau buat untuk aku dan anakku, sesudah itu aku mau mati. Udah gak ada bahan makanan. Tapi apa yang Nabi ini katakan? Buat dulu untuk aku. Buat dulu. Janda ini nurut. Dibuat dulu. Saudara tahu apa yang terjadi? Minyak dan tepung itu tidak pernah habis. Sampai masa kelaparan itu lewat. Ini cara-cara yang gak masuk akal. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengalami hal yang seperti ini, mari masuk dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Karena tujuan Tuhan kasih kita kesulitan bukan buat kita susah, bukan apa yang diizinkan Tuhan terjadi itu bukan kecelakaan, tapi untuk mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Saudara, justru dalam masa-masa yang sulit kita akan lebih menghargai berkat Tuhan. Kita akan lebih hidup bijaksana. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit. Kenapa? Supaya kita memperbaiki pola hidup kita. Mungkin sedikit ada merahnya gitu ya. Walaupun sedikit kan merah ya. Misalnya batasnya 100, 105 itu kan merah ya. Misalnya gulanya jadi naik sedikit. Oh berarti kita mesti ngelihat bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan mau kita koreksi. Bagaimana? Oh iya, kayaknya pola hidup kita sudah lebih sembarangan, kita kurang olahraga, mungkin kita terlalu makan segala hal kita kasih masuk ke dalam mulut misalnya. Semua hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu adalah supaya kita bisa menikmati rancangan damai sejahtera. Saudara, kesulitan itu adalah sebuah proses yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau mau bicara tentang tukang periuk begitu ya. Ya, kalau di Malang pada waktu saya SMA saya pergi ke pabrik yang ada di Dinoyo. Kami menyaksikan bagaimana tanah liat itu dibentuk gitu ya. Dibentuk, jadi ada tukang keramiknya yang bentuk begitu ya. Begitu rusak diambil lagi, diputer, ada alatnya tuh ya yang sambil muter kemudian dibentuk. Setelah selesai Bapak Ibu, ini nggak bisa dijual. Ini harus dijemur di panas matahari. Setelah kering mungkin kita berpikir oh selesailah sudah. Tidak, harus dimasukkan ke perapian, dibakar, sengaja dibakar. Setelah selesai itu masuk dalam masa pendinginan, baru dicat, baru dihias, dan baru kemudian ditaruh di tempat ada semacam kayak tokonya begitu ya. Jadi dijual. Tanah liat itu berapa sih harganya? Murah, sangat murah. Tapi setelah lewat masa-masa pembentukan, masuk dalam perapian, kemudian dihias, kemudian dijual, harganya berkali-kali lipat dari harga tanah liat. Hal yang sederhana, kalau kita beli jeruk baby pacitan tuh, di sini mungkin mahal ya, mungkin di sini 40.000 1 kilo ya. 40.000 mungkin 1 kilo. Isi berapa? Paling enggak 8. 40.000 1 kilo. Tapi coba Bapak Ibu minum jeruk peras itu di hotel atau di resto. Harganya bisa jadi 1 gelas 20.000. Kalau kita bikin sendiri 40.000 udah jadi bergelas-gelas. Tapi kita mau makan di situ di resto jadi 40.000. Kalau jeruknya aja murah. Kenapa dia bisa mahal? Karena diperas, dikeluarkan sarinya. Proses, melalui proses jadi lebih mahal. Proses itu adalah cara, kesulitan itu adalah proses Tuhan untuk membentuk kita agar kita sesuai dengan rancangannya. Amin. Saudara, saya nggak tahu proses-proses yang sedang terjadi,
Saya menyadari ada banyak kesulitan yang sedang terjadi. Jangan pandang itu sebagai kesulitan untuk mencelakakan kita. Tapi mari pandang kesulitan itu adalah cara Tuhan untuk buat kita menjadi lebih baik lagi. Untuk membentuk kita menjadi pribadi yang menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Proses itu bisa terjadi melalui keluarga kita, melalui anak-anak kita, melalui istri kita, melalui suami kita. Semua di sekeliling kita bisa dipakai Tuhan untuk memproses kita. Supaya apa? Supaya jadi seperti rancangan Tuhan. Karena Tuhan itu merancangkan rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Ada satu kisah seorang anak kecil. Dia memakai sebuah kalung imitasi. Dia pakai, ya, dia sangat senang dengan kalungnya, dia pakai. Ya, ada yang ya. Dia pakai kalung ini. Dia cinta banget dengan kalung imitasinya. Kemana-mana dia pakai. Pokoknya dia senang sekali dengan kalung ini, imitasi. Imitasi, ini bukan kalung, istilahnya kalung yang dipakai anak itu bukan kalung asli, imitasi. Kemana-mana dia pakai karena dia sayang, dia cinta sama kalung ini. Satu malam bahkan tidur pun dipakai saking sayangnya gitu ya. Kan kalau anak-anak begitu ya, kalau dia senang dengan sesuatu dia pasti akan pakai kemana-mana gitu ya. Bahkan mungkin kalau ingat-ingat kan anak-anak kita pakai guling, bisa dari bayi sampai dia besar dia mau pakai guling terus, nggak usah dicuci gitu kan ya. Kenapa? Itu kesayangan gitu ya. Ya saya juga dulu begitu ya, kalau guling tuh begitu ya. Dia pakai kemana-mana dia pakai. Kemudian satu kali ayahnya cerita. Nak, sehabis dia bercerita. Jadi ayahnya ini kalau anaknya mau tidur dia mendongeng dulu. Setelah selesai anaknya, dia ngomong begini sama anaknya. Nak, kamu sayang sama papa? Iya, aku sayang sama papa. Kalau kamu sayang sama papa, boleh gak papa minta kalung yang kamu pakai? Dia diam. Papa, aku sayang sama papa, tapi aku juga sayang sama kalungku. Jadi gak apa-apa, dia gak kasih. Besoknya papanya ini cerita lagi. Cerita lagi sama ini anak. Terakhir dia tutup lagi. Nak, kamu sayang sama papa? Sayang. Boleh gak papa minta kalung? Papa, aku sayang sama papa, tapi aku juga sayang sama kalung ini. Terus anak ini tapi berpikir, ngapain ya papa ini? Ini kalung juga bukan kalung yang asli. Ini kalung imitasi murah. Papa juga yang kasih. Papa juga yang belikan. Kenapa dia mau minta? Yang ketiga, hari yang ketiga. Habis cerita malamnya ditanya lagi, sayang nak, sayang pak sama papa. Sayang mana dengan kalung? Sama-sama sayang pak. Jadi boleh enggak diminta? Enggak pak. Sampai di hari yang kelima. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah kamu sayang dengan papa? Iya saya sayang. Kalau kamu sayang dengan papa, mau gak kamu kasih kalungmu yang imitasi? Mungkin karena sudah 5 hari dan dia juga rasa heran kenapa mau minta gitu ya. Akhirnya dia buka itu kalung. Dia berikan ke papanya. Dia kasih ke papanya, papa simpan di sakunya. Di saku yang kanan ya. Kemudian dari saku yang sebelah kiri dia berikan kepada anaknya. Nak, kalung yang tadi yang papa minta itu kalung imitasi. Kamu sudah kasih sama papa. Sekarang papa mau kasih kamu kalung mutiara yang asli. Bukan yang imitasi. Anaknya lihat. Sebenarnya nak, dari kemarin dari hari yang pertama, ini kalung yang asli
sudah Papa taruh di saku sebelah kiri. Kalau kamu mau kasih ini pada hari yang pertama, maka Papa akan berikan kalung yang jauh lebih baik, kalung yang asli untuk kamu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita bersikap seperti anak kecil ini. Kita merasa apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan itu jauh lebih baik dari apa yang Tuhan rancangkan. Seringkali kita tidak mau menyerah sama Tuhan. Seringkali kita tidak mau taat sama Tuhan. Tuhan berkali-kali minta supaya kita berserah. Seperti seorang anak yang menyerahkan kalung imitasinya sama Tuhan. Saudara, kalau kita mau belajar berserah, sama seperti seorang papa yang akan gantikan kalung yang imitasi dengan yang asli. Demikian juga Tuhan. Kita memang tidak mengerti mengapa semua hal itu terjadi. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Allah itu selalu punya rancangan yang terbaik. Bagian kita berserah, percaya. Tuhan, aku gak ngerti, tapi aku mau percaya sama Tuhan. Ayat yang terakhir, mari kita baca. 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kita tidak tahu jalan ke depan, tapi kita pastikan bahwa kalau kita mau berserah, percaya sama Tuhan, tidak ada satupun rancangan Allah yang gagal dalam hidup kita. Dan pastikan ketika kita bersama dengan Tuhan, rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita pahami bahwa Allah kita itu berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Punya rancangan yang tidak pernah gagal. Dan Dia selalu menggunakan kesulitan sebagai satu cara untuk membentuk kita sesuai dengan rancangannya. Tuhan memberkati. Mari silakan worship leader dan sing. Hidupmu berharga bagi Allah.
menjadi bencana yang indah. Apapun kondisi yang kita alami, kesulitan masalah akan membentuk kita dan membawa kita kepada rancangan yang luar biasa, rancangan yang terindah. Biar kita dekat dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Biarlah kita tetap masuk di dalam rancangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Dengan penuh kasih para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Kasih-Mu yang luar biasa, yang besar, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau mati tersalib karena Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih buat karya penebusan yang menyelamatkan hidup kami. Memberkati para pelayan perjamuan kudus, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang menerimanya. Memberkati hamba yang menyampaikan tentang pelayan perjamuan kudus ini untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami sangat mengerti tentang kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sukacitaku
Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Baik jemaat yang di bawah dan juga di atas, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita makan roti, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat firman Tuhan yang ada di roti ini menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya, Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Artinya jangan pernah melupakan kasih Yesus yang sedang berkorban. Bagaimana tubuhnya mengalami luka karena Yesus sangat mengasihi kita. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang kembali. Artinya Yesus ingin memakai kita menjadi alat kesaksian, menyatakan kasih bagi semua orang, bagi keluarga kita, sehingga mereka boleh mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat Tuhan, percayakah bahwa cawan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu, buat pengampunanmu, buat pendamaian, buat keselamatan yang pasti yang kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami tahu Tuhan, penebusan-Mu membuka ruang yang sangat besar untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan, untuk kami dapat memuji menyembah Tuhan, untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah
yang kami lakukan adalah ibadah yang sangat besar. Karena di dalamnya ada pengorbanan Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami. Kami percaya lewat pelayanan perjamuan kudus, roti dan anggur yang kami makan dan minum menyembuhkan kami yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba tahu ada berapa jemaat yang sedang sakit. Kami juga percaya bahwa kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, bilur Yesus menyembuhkan kita yang sakit. Masalah apapun yang sedang kita alami, ketika Yesus berkorban memberi yang terbaik dalam hidupnya, Tuhan bilang, apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan akan cukupi. Dalam nama Tuhan Yesus, masalah apapun yang sedang kita hadapi, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, atau masalah-masalah yang lain, lihatlah Tuhan menyatakan kuasa yang besar, memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih. Bagimulah segala hormat pujian sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Puji Tuhan, mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan PAW, WL, singer, pemain musik, pelayanan multimedia, sound system, usher, kolektan, juga yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan juga pelayanan sekolah minggu. Apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, Tuhan hargai menjadi berkat untuk setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Kegiatan sepekan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, doa pagi dilaksanakan setiap hari hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5.15 subuh. Bapak Ibu Saudara bersemangat untuk kita berdoa di rumah masing-masing, setiap keluarga bisa mengikuti doa, karena kita percaya ketika kita berdoa Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam keluarga kita, anak-anak kita yang sekolah, juga dalam pekerjaan kita ya. Pemuritan setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 8 malam melalui Zoom meeting ya. Kemudian kegiatan komsel dilaksanakan pada hari Rabu 9 Juli jam 8 malam. Tempat pelaksanaan komsel akan diinformasikan melalui WA Group ya. Kemudian panggilan berdoa setiap hari Rabu ada jam 6 pagi, ada jam 1 siang, ada jam 7 malam ya. Kemudian doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa malam ya. Kalau secara komunitas kita perlu juga berdoa bersama-sama selain ibadah umum ya, hari Minggu, kita juga bisa berdoa bersama-sama di hari Jumat bersama juga dengan pengurus, para pelayan Tuhan, supaya di dalam satu kesatuan itu akan melahirkan kekuatan yang besar dan berkat yang besar, amin. Kemudian doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara diundang untuk kita sama-sama mengikuti doa puasa secara onsite ya, supaya kita juga sama-sama dalam komunitas doa ini kita bisa melihat karya Tuhan yang besar lewat doa yang kita lakukan ya, doa puasa yang kita lakukan ya. Ibadah Yud setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Kalau ada perubahan akan diinformasikan di WA Group. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita membutuhkan LCD. LCD yang kita pakai ini sudah 8 tahun lebih ya. Bahkan juga ada perbaikan kamera yang sudah rusak yang kita butuhkan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di LCD ini LCD yang lama yang kita pakai.
itu so kuning-kuning begitu ya. Tidak jelas begitu ya. Dan kemudian ada warna, ada 2 warna, itu sudah tidak ada lagi begitu ya. Artinya LCD ini kita butuhkan. Nah oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, jemaat yang terbeban, mari torang sama-sama ya mengumpulkan dana untuk torang beli LCD yang baru ya. Supaya torang mau lihat LCD itu lebih bagus ya. Bahkan juga tayangan di video juga lebih bagus sehingga jemaat yang beribadah di rumah, karena ada berapa jemaat ibadahnya tempatnya jauh sehingga mereka tidak beribadah tempat ini. Jadi dari kita jemaat kalau torang lihat LCD dan kemudian kata-katanya waktu torang memuji dan menyembah Tuhan kan lirik-lirik atau kata-katanya bisa jelas, bisa terang begitu ya. Bahkan juga jemaat yang beribadah di rumah juga bisa lihat terang begitu ya. Nah oleh sebab itu mari torang sama-sama torang beli LCD ini dengan mengumpulkan dana. Saya percaya apa yang torang tabur itu akan torang tuai. Amin. Jadi jemaat yang punya kerinduan, mari torang sama-sama torang beli LCD yang baru supaya torang bisa lihat lebih bagus, lebih jelas. Bahkan juga tentunya bukan semata-mata untuk kepentingan torang lihat bagus, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan juga kamera torang butuhkan. Malah dari multimedia kepingin ada kamera yang baru, yang lebih bagus, yang lebih berkualitas untuk pelayanan torang bersama begitu ya. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan pasti terbeban karena saya melihat dari awal yang saya lihat pelayanan di tempat ini ketika saya mengembalakan jemaat ini adalah jemaat yang sangat terbeban untuk kepentingan pelayanan yang ada tempat ini, termasuk pelayanan LCD dan kamera. Katakan amin. Saya percaya yang bilang amin pasti adalah jemaat yang terbeban sehingga orang bisa membeli LCD yang baru dan juga memperbaiki kamera, bahkan bisa membeli kamera yang baru juga ya. Nah, di satu sisi jemaat juga dari ibu-ibu ya, bahkan juga dewasa muda mengambil bagian ya, mengambil bagian untuk menjual makanan atau basar ya. Nah ini untuk kepentingan juga untuk beli LCD juga perbaikan kamera gitu ya. Jadi jemaat memberi dengan sukacita dan juga ada ibu-ibu juga mereka berkorban ya, mereka menyediakan, ada berapa keluarga menyediakan bekal makanan untuk dijual di sana untuk kepentingan pelayanan di tempat ini ya. Terima kasih untuk ibu-ibu bahkan juga dewasa muda yang sudah mengambil bagian di basar ini, dan saya percaya semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Puji nama Tuhan. Berikutnya jemaat yang terbeban juga baik secara materi maupun juga akan menyediakan konsumsi untuk orang jual. Ya, tentunya akan menjadi berkat yang luar biasa untuk kita sekalian ya. Pengumuman yang lain adalah ibadah raya yang kita lakukan setiap hari Minggu. Untuk jemaat yang tidak beribadah, mereka akan beribadah kembali. Itu akan dilakukan siaran ulang selama 1-2 jam atau bahkan lebih ya, bergantung. Tetapi mereka bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Ya. Puji nama Tuhan. Hari ini ada yang berulang tahun. Saya panggil dengan hormat, dengan penuh kasih, Ibu Elvi Bakari. Ya. Kemudian ada yang berulang tahun pernikahan.
mungkin masih ada di luar kota ya, keluarga dari Edwin Sairang ya. Dan sebelumnya saya berdoa, gembala dan pengurus dan jemaat mengucapkan luar biasa buat Cleoni ya, di mana dia ada lomba paduan suara vokal. Ya, jadi ada di di sekolah itu ada lomba vokal dan Cleoni dipilih menjadi siswa yang berprestasi di dalam sopran ya, suara sopran. Iya, di provinsi ya. Jadi bersyukur Cleoni dipilih di tingkat provinsi dari sekolah kemudian provinsi sebagai anggota paduan suara Gita Bahana Nasional, nanti akan dikirim di Jakarta begitu ya. Puji nama Tuhan, tingkatkan prestasi Cleoni, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk Ibu Elvi yang berulang tahun pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa ada kebahagiaan, sukacita, ada berkat yang luar biasa yang menyertai secara khusus untuk Ibu Elvi, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, cinta-Mu yang luar biasa secara khusus buat Ibu Elvi, di mana Tuhan sudah menambahkan usia pada hari ini. Semata-mata karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Bersama dengan seluruh jemaat Tuhan berdoa untuk Ibu Elvi. Segala berkat-berkat Tuhan turun melimpah dalam kehidupan Ibu Elvi. Berkat kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan, apapun yang menjadi kerinduan, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua potensi yang ada dalam kehidupan Ibu Evi dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memakai menjadi lebih lagi, lebih dahsyat lagi, menjadi kesaksian dan berkat bagi semua orang, menjadi teladan hidup yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan bertambah usia semakin cinta Tuhan, setia di dalam melayani Tuhan, dan Tuhan pakai secara dahsyat. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai kehidupan Ibu Elvi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Dan sebentar jemaat Tuhan akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan juga yang mengembalikan persepuluhan, persembahan kasih Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gembala, pengurus dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Elvi Bakari. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati, boleh lambaikan tanganmu. Dan mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan.
duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Tadi sampaikan lagi tentang LCD dan juga perbaikan kamera itu Rp7.500.000. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Saya undang dengan penuh kasih keluarga dari Julius, Sandra dan anak-anak, bahkan juga keluarga dari Daniel, Healthy dan anak-anak, dipersilakan ke depan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan informasi tentang Julius, Sandra, dalam keputusan dari Majelis Pusat dan lewat GPPS Gunung Moro Gorontalo, dari Gembala Kota Gorontalo, untuk Dedi atau Julius dan Sandra ini akan pelayanan di Karuyan, ya, di GPPS Karuyan. Nanti pada hari Rabu mereka akan berangkat di GPPS Karuyan. Kita akan sama-sama berdoa supaya Dedi dan Dedi atau Julius dan Sandra, bahkan juga anak-anak akan melayani di sana supaya Tuhan memakai mereka, karena ada banyak jiwa yang membutuhkan pelayanan di sana. Dan kemudian ada Daniel dan ya, Bapak Daniel dan Ibu Elti dan juga anak-anak. 1 minggu sebelum Daniel pelayanan sudah ada di tempat ini, kemudian diajari oleh Bapak Dedi, sehingga Daniel sudah boleh, ada beberapa hal dia sudah bisa live streaming ketika 2 pagi, dan kemudian hal-hal yang sudah diajari oleh Dedi sehingga Daniel ini sudah memahami, dan tentunya akan bertanya juga ke Rio dan kemudian ke Glenn supaya lebih luar biasa lagi. Jadi kita akan berdoa untuk baik Dedi dan Sandra akan melanjutkan pelayanan di Kearuyan, masih berada di seputar Provinsi Gorontalo, tidak di luar daerah. Dan kemudian digantikan pelayanan di tempat ini adalah Bapak Daniel dan Ibu Elti, ya, dengan kemampuan dan hal-hal yang mereka miliki untuk mereka melayani tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdoa. Kami tahu Tuhan bahwa Julius dan Sandra bersama dengan anak-anak, Tuhan sudah pilih mereka melayani di GPPS Karuyan, dan Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Otoritas ilahi ada di dalam hidup mereka, dan kasih yang melimpah juga ada, kerendahan hati juga ada di dalam kehidupan baik buat Dedi maupun juga Sandra. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Dedi dan Sandra, bahkan juga Melody dan Theophilus dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami percaya mereka menjadi pribadi yang kuat di dalam melayani, sehingga jemaat yang ada di sana mereka juga dilayani dengan sepenuhnya. Maka Tuhan memakai baik Dedi dan Sandra secara luar biasa dalam pelayanan di Kearuyan. Ada kuasa yang menyertai sehingga ada banyak jemaat yang bersama-sama untuk beribadah dan dilayani oleh keluarga ini. Dan bersyukur juga untuk hari ini juga Daniel dan Healthy bersama dengan anak-anak memberkati mereka berdua dan anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memakai di dalam talenta yang mereka miliki untuk melayani di tempat ini. Tuhan pakai secara luar biasa. Nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat pelayanan mereka. Apa yang mereka belum ketahui mereka akan belajar lewat bertanya kepada pengurus yang ada yang punya kemampuan itu, sehingga mereka lebih lagi memahami dan mengenal dan mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga ini. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat buat Dedi dan Sandra, dan juga selamat buat Daniel dan Helty. Dan tentunya Tuhan akan memakai mereka secara luar biasa. Nanti setelah ibadah bisa bersalaman dengan jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudusan namamu, Allah yang lawan dan lahir dari segala Yesus, Allah pujian bagimu. Pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudusan namamu, Allah yang lawan dan lahir dari segala Yesus, Allah pujian bagimu. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadah kami pada hari ini, dan berkat Tuhan melimpah dalam setiap jemaat baik yang melayani maupun yang beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, jemaat sudah memberikan persembahan, bahkan juga mengembalikan persepuluhan korban syukur. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami percaya Tuhan selalu memberkati jemaat dengan berkat-berkat yang terbaik. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita untuk menerima segala janji berkat Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, menyertai, melindungi, melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik. Tuhan memberkati kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita, berkat jasmani, berkat rohani memenuhi kehidupan kita, melimpah dalam kehidupan keluarga kita. Anak-anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita boleh menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPS adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan jemaat Tuhan bisa membeli basar yang ada di depan gereja. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Di dalam cara dan domba kita yang telah ditebus dan dimenangkan. Sekarang
Kau kekuatan